Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 IPS 1, 2, 3. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul pada mata pelajaran sejarah peminatan. Untuk materi yang selanjutnya, kemarin kita sudah menyampaikan berkenaan dengan sumber sejarah gitu. Nah, barangkali kemarin sudah Bapak khususnya sudah menyampaikan mengenai materi sumber sejarah. Untuk hari ini kita akan lebih mengeksplor berkenaan apa itu contoh-contoh dari sumber sejarah itu, materi jenisnya seperti apa berdasarkan wujud maupun tulisannya gitu atau sifatnya juga. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang ada di live streaming YouTube dan juga yang di sini gitu ya. Bapak harapkan ada yang bisa berani coba. Andin deh yang pertama. Siap-siap. Oh, yang ini adalah penemuan jejak baru Majapahit meski dari abad 13 gitu. Nah, kalau ya udah ternyata Bapak sedikit terangkan juga sedikitnya ini mengulas. Nah, ini adalah gambar pertama, ada keluarga yang sedang berkunjung ke museum gitu. Nah, di sana di sini ada infografis, di pinggirnya tuh di sini juga ada patung. Nah, ini kalau yang gambar kedua berkenaan bahwasanya arkeolog menemukan suatu jejak baru gitu berkenaan dengan Majapahit. Nah, kalau kita berkaitan dengan dua materi ini dalam artian ini menentukan bahwasanya ada peran penting dari sumber sejarah. Kenapa dalam artian ya kalau dikatakan lah Bapak mau bertanya gitu, menurut kalian kan ada juga ya gerabah atau piring yang disimpan di museum. Menurut kalian kenapa itu bisa terjadi gitu berkenaan dua hal itu, gerabah atau ya piring atau hal-hal yang sifatnya sederhana tapi itu bisa dijadikan sumber sejarah? Menurut pandangan teman-teman semua ada semua di sini bagaimana gitu? Dari Riko deh, berkenaan kenapa masa lalu kenapa gitu bisa disimpan, padahal kan masa lalu juga banyak gitu, ada hal segala aspek luas sekali. Kenapa misal piring dari kerajaan misalkan Majapahit ada disimpan gitu? Peninggalan. Oke, kalau Andin? Oke, dua penyampaian tadi dari Riko dan Andin benar. Karena apa gitu? Dua hal tersebut memiliki nilai historis gitu, nilai perjalanan sejarah bahwasannya ya kalau kita secara sederhana barangkali piring itu dipakai ketika saat penjamuan, ada tamu dari kerajaan lain atau dipakai untuk makan dari seorang raja atau keluarganya gitu. Karena berkaitan juga kerajaan juga ya ada sisi historisnya dalam perjalanan bangsa Indonesia gitu. Nah, itu ya barangkali terkait dua gambar yang ditampilkan. Nah, ini barangkali tujuan pembelajarannya yang pertama peserta didik mampu menganalisis pengertian sejarah, kenal sejarah, kedudukan sejarah nanti, dan juga ada sifat sumber sejarah seperti apa. Yang keempat, mampu membedakan sumber primer dan sekunder, kemarin sudah kita sampaikan juga. Yang kelima ada dokumen, artefak, fosil dan masyarakat mengetahuinya. Yang keenam, peserta didik mampu menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk atau jenis sumber sejarah, artefak, fosil, tekstual, metafaktual, kebendaan, visual, dan audiovisual. Nah, itu pun berkenaan dengan tugas yang kemarin ada dibuat ya, tugas video yang ada dibuat ini berkenaan bahwasannya mencakup dengan tujuan pembelajaran gitu. Nah, dilanjut barangkali yang pertama Bapak akan memaparkan, kemarin Bapak sudah menyampaikan bahwasannya ada dua karakteristik dari sumber sejarah berdasarkan wujudnya dan juga berdasarkan sifatnya. Nah, barangkali kalau sifat itu mempengaruhi juga wujudnya gitu. Nah, Bapak akan lebih mengeksplor lebih jauh berkenaan dengan sumber benda yang berdasarkan wujudnya gitu. Nah, pertama ada benda-benda purbakala. Nah, seperti patung, manik-manik, dolmen, sarkofagus, menhir, kapak yang dijadikan sumber sejarah. Nah, dalam artiannya untuk mengungkapkan kita membutuhkan ilmu arkeologi untuk memberi penjelasan
penjelasan tersebut digunakan sebagai sumber penulisan sejarah. Nah, kalau kita dikatakan, kalau kita hanya melihat ini sebuah kapak, ini sebuah kapak persegi, ini sebuah kapak lonjong, jadi dikatakan itu hanya suatu ya benda saja, tidak ada hal yang menarik untuk dijadikan sumber sejarah. Tapi ketika kita dieksplor lebih jauh, ada penelitian barangkali nanti, karena sifatnya pun ini akan menjadi suatu sumber sejarah ketika ini kita membutuhkan ilmu arkeologi gitu. Nah, itu berkenaan juga untuk kita lebih mengeksplor gitu bagaimana kalau bisa Bapak masih contoh kapak ada kapak genggam, kapak persegi, kapak lonjong. Nah, itu ada fungsinya, ada berkenaan dengan fungsi yang upayanya itu menjadikan suatu hal yang menjadikan sumber penulisan sejarah. Nah, ada tahu nggak fungsi dari kapak genggam, persegi atau kapak lonjong? Untuk apa gitu ya? Nah, benar gitu. Pertama, ketiga itu pun bisa digunakan untuk pertama berburu, menyembeli memotong hewan hasil buruan, bercocok tanam untuk menggali, itu bisa digunakan dengan kapak ini karena sifatnya pun pada saat itu belum adanya besi. Kami pada zaman kalau dulu ada belajar ya zaman paleolitikum, neolitikum gitu kan ya, itu megalitikum. Nah, itu berkenaan juga dengan hasil alat untuk kebutuhan dari rumah tangga pada saat itu gitu, seperti itu. Nah, yang kedua tadi contohnya itu adalah yang sumber benda yang arkeologi itu dalam arkeologi yang pertama adalah tadi kapak, yang kedua ada patung. Patung adalah hasil karya 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengurangi bahan atau membuat modelnya terlebih dahulu dengan teknik cetak ataupun cor. Nah, di kedua gambar ini ada pertama dulunya ada patung kaca gitu. Nah, dalam artian ini pun bisa dijadikan sumber sejarah ketika berkenaan khususnya nilai gitu, bahwasanya dari segi pembuatannya menyangkut dengan suatu kerajaan itu kan ibaratnya berkaitan sekali dengan perjalanan bangsa kita kan ya. Nah, itu. Nah, kalau yang ini yang pertama lagi baru ditemukan, kalau yang kedua, gambar kedua itu sudah di Museum Nasional, sudah disimpan gitu. Nah, jadi dalam artian ini akan berkembang hasil bentuk-bentuk sumber sejarah, hasilnya akan ditemukan ketika dalam artian banyak arkeologi yang sifatnya meneliti dan juga mengeksplor gitu, dan itu pun akan bertambah untuk dalam artian nanti ketika kita selaku sejarawan barangkali ahli sejarah untuk bisa menuliskan, merangkum dari penemuan-penemuan yang ada gitu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga nih, sumber benda. Ada menhir, dolmen, sarkofagus, waduga, kemudian berunda, bukti adanya peradaban pada zaman purbakala. Nah, pengen tahu deh, sekarang flashback juga. Nah, menurut mumpung ini ada 6 orang, ini ada 5 ya. Nih, menurut pertama mungkin dari depan dulu ya. Kalau menhir apa nih menhir? Sekarang flashback, karena kan ini kan belajar kan ya pas di awal ini pembelajaran. Masih ingat gak menhir apa? Lupa lagi. Oke. Ada yang tahu nggak menhir apa? Ada ingat barangkali? Karena ini materi ini masih baru ya, pas awal-awal kalian masuk juga. Pada zaman-zaman. Kalau dolmen deh. Atau dari 5 gambar ini ada yang mengetahui nggak? Satu aja. Kalian flashback ya teman-teman. Ada ingat nggak? Oke, Bapak jawabnya sedikit deh. Menhir itu adalah batu yang disusun ya berdiri itu hanya sendiri batuan-batuan yang fungsinya hanya suatu penanda juga gitu. Menhir. Kalau dolmen difungsikan untuk menyiapkan sesajen untuk para leluhur gitu. Di atasnya itu disebut untuk sesajen gitu. Nah, kalau waruga itu adalah pemakaman kuno gitu, untuk pertanda juga gitu, pemakaman kuno waruga. Kalau sarkofagus, makanya ada 2 ya. Nah, ini nanti kita bakal dibentukin ini sebagai tempat penyimpanan mayat. Itu sarkofagus itu. Kalau kemudian berunda, ke dalamnya bangunan yang
dibentuk kayak mirip-mirip Candi Borobudur gitu, yang bertingkat gitu. Itu dinamakan punden berundak gitu. Nah, ini merupakan suatu contoh dari sumber arkeologi yang ditemukan gitu pada saat itu. Nah, dan ketika teman-teman mau melihat ini, teman-teman bisa main ke Museum Geologi Bandung, atau ya paling jauh di paling lengkap ada di Museum Nasional gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tadi sumber arkeologi. Contohnya yang kedua adalah bangunan. Nah, bangunan peninggalan sejarah banyak ditemukan di berbagai daerah, misalnya tempat ibadah, hotel, sekolah, ini dua kali maaf ya, rumah sakit, rumah tinggal, kantor pos, bank, dan pemerintahan. Nah, ini bisa dijadikan sumber sejarah karena berkaitan juga, ya ini memiliki sisi nilai historis gitu. Ya, historis, nilai sisi historis di sini pun bisa dicakup oleh semua secara general maupun secara individu. Kalau dikaitkan seperti ini, rumah saya di daerah Ciberem bahwasanya itu memiliki nilai historis dalam perjalanan saya menggapai cerita itu sifatnya hanya individual gitu. Tapi di sini lebih ke arah cakupan secara global atau general gitu. Bangun-bangun di sini itu karena sifat pun setiap orang memiliki sejarah, tapi ini untuk yang kita pelajari adalah sejarah Indonesia yang sifatnya lebih general. Nah, yang pertama adalah rumah Laksamana Maeda. Ada yang tahu nggak ini rumah untuk apa? Hah? Kanggo rapat bisa dikatakan ya, tapi kurang tepat. Ini pasti suka digaung-gaungkan pastinya gitu. Pasti setiap orang kalau ada gitu, rumah Laksamana Maeda gitu. Itu tidak asing sih bagi teman-teman semua gitu. Kalian tahu nggak rumah Laksamana Maeda itu untuk apa gitu? Benar untuk rapat, tapi tujuan yang lebih utamanya untuk apa gitu? Ya betul juga, tapi lebih goal akhirnya tujuannya untuk apa itu rapatnya, untuk apa? Misal gitu, ngobrolin apa, itu diskusi apa? Barang kalian tahu nggak? Rumah Laksamana Maeda apa? Nah, teman-teman yang di rumah juga bisa belum tahu, silakan saya searching gitu ya. Kalau di rumah, kalau di sini mungkin bawa pancing supaya bisa lebih mengeksplor gitu. Dan tahu nggak? Nggak ada. Kurang tahu ya. Oke. Pertama, rumah Laksamana Maeda adalah rumah yang dipakai ketika pembacaan teks proklamasi di sana gitu. Itu rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur di Jakarta gitu. Nah, ini rumahnya sekarang jadi museum gitu. Rumah ini jadi museum sekarang karena berkaitan dengan ada sisi nilai historisnya gitu. Yang pertama. Yang kedua, gedung perundingan Linggarjati. Ada yang tahu nggak di mana ini? Dekat dari kota kita kok, dari kota ini tidak jauh. Bukan. Bukan. Kamu kita makan ini dia tuh. Priangan Timur. Priangan Timur. Bukan. Priangan Timur Tasik, Ciamis, Banjar, dan rewengan yang lainnya gitu. Tahu nggak ini di mana gitu? Salah. Ini adalah tempatnya ada di Kuningan. Kuningan. Perbatasan dengan Cirebon, dekatnya ke Cirebon Kuningannya. Barangkali ini adalah perundingan ketika dalamnya pada saat setelah kemerdekaan ada upaya diplomasi dilakukan di gedung perundingan Linggarjati gitu. Nah, teman-teman pengen mengeksplor lebih jauh berkenaan di sana juga bisa main ke Kuningan, lumayan dekat juga ya ketika keadaan sudah kembali normal juga. Yang ketiga ada Istana Presidenan yang dulu dipakai untuk kantor Gubernur Jenderal Batavia, kalau sekarang dipakai untuk kantor Presidenan di Jakarta gitu ya oleh Presiden gitu. Nah, berkenaan ini juga bahwasanya tempat-tempat ini memiliki sisi nilai historis yang begitu luar biasa dengan komponennya masing-masing. Nah, selanjutnya tadi sudah sumber bendanya yang wujudnya, sekarang sumber tulisan gitu. Kenapa menurut teman-teman prasasti ini tidak dimasukkan ke sumber benda, padahal ini berbentuknya benda, suatu wujudnya gitu?
Buat teman-teman apa gitu? Kenapa? Bisa berpandangan nggak? Kenapa ini masuknya prasasti ini ke sumber tulisan bukan ke sumber benda? Padahal ini pun kalau dikatakan ya berbentuk gitu, ini juga ada yang mengetahui nggak? Kalau tulisan kan lebih ke isi tulisannya gitu, bukan dari bentuknya. Oke, ada lagi? Barangkali? Sok Riko mau menyampaikan argumennya? Tidak apa-apa, harus berani. Ya, oke. Nih, kenapa dalam artian sumber prasasti ini masuk dalam sumber tulisan? Karena lihat, ini adalah fungsi atau artian nilai yang diberikan untuk para penikmatnya gitu, untuk para yang melihatnya gitu. Bukan bendanya, tapi ada unsur-unsur tulisannya di sana gitu. Walaupun sifatnya ini bentuknya benda gitu. Nah, itu lebih ke arah fungsinya, kegunaannya, dan ada sumber informasi yang dicoba disiapkan oleh si pembuat ini kepada orang lain gitu. Nah, prasasti adalah merupakan maklumat yang dipahatkan pada batu, logam, daun lontar, dan kayu yang dirumuskan menurut kaidah tertentu. Itu pengertian dari prasasti. Prasasti juga sebagai sumber sejarah banyak memberikan sumbangan keterangan seperti yang macam-macam prasasti isinya beraneka ragam. Ada yang pertama struktur kerajaan, struktur birokrasi, ketiga struktur kemasyarakatan, keempat adalah struktur perekonomian, kelima ada termasuk kegiatan pertanian dan perdagangan, keenam ada agama, sistem kepercayaan, dan adat istiadat. Nah, di ketiga gambar Bapak yang disampaikan, Bapak yang ketiga sudah disampaikan ya di pertemuan minggu lalu gitu, tentang prasasti Gerhanjuang gitu, yang berkenaan dengan kerajaan yang ada di Tasikmalaya. Prasasti Gerhanjuang itu untuk prasasti aslinya itu ada di Museum Nasional, tapi untuk replikanya ada di daerah Galunggung gitu. Ini. Nah, gambar pertama dan gambar kedua, ada yang tahu nggak ini? Ini pasti di materi-materi awal ini. Prasasti yang nih, ini ada tapak kaki kelihatan nggak? Ini ada dua tapak kaki. Nah, ini adalah suatu ya isinya menyampaikan bahwasannya kemasyhuran dari Raja Tarumanegara Purnawarman gitu, kerajaan pertama di Indonesia. Ini pun berkaitan, kalau ini tapak kakinya, kalau yang kedua adalah tapak kendaraan dia adalah gajah itu. Besar yang dua nih. Nah, ini saling berkaitan antara prasasti Ciaruten dan prasasti Kebun Kapu. Barangkali ini kalian akan lebih mengeksplor lebih jauh tentang prasasti ini di materi nanti, barangkali itu di awal-awal masa kerajaan gitu. Ini akan disampaikan nanti lebih kalian untuk mengeksplor kembali mengenai materi prasasti Ciaruten dan prasasti Kebun Kopi gitu. Seperti itu. Nah, tadi yang pertama yang sobat tulisan ada prasasti, yang kedua ada kronik. Nah, kronik apa sih? Kronik itu adalah merupakan suatu tulisan mengenai perjalanan seorang musafir. Itu. Jadi catatan perjalanan bahwasanya misalkan saya itu sudah melakukan perjalanan dari Ursil ke SMA 1 Tasikmalaya gitu. Kalau mereka pada saat itu kan jauh ya, dituliskan gitu. Karena apa gitu? Itu suatu sebagai sumber juga, sebagai suatu referensi untuk barangkali ada koloni-koloninya yang akan berkunjung atau untuk menjelajah kembali gitu, belayar. Nah, itu dituliskan dengan yang dinamakan kronik gitu. Perjalanan seorang musafir. Barangkali yang terkenal itu adalah Marco Polo, ya, ini tidak asing oleh adik semua. Yang kedua adalah Ising gitu. Ini adalah bisu yang datang ke Indonesia gitu, ini tidak asing dalam perjalanan sejarah kita gitu. Nah, itu. Yang kedua di sini adalah kronik banyak ditemukan dalam sejarah dinasti kerajaan Tiongkok seperti kronik dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Tang, dinasti Ming gitu. Ini kebanyakan ya orang-orang Tiongkok menuliskan gitu, karena ada perdebatan juga bahwasanya siapakah yang pertama kali menjelajah dunia ini. Ada yang menyampaikan adalah Marco Polo, ada yang bangsa Eropa khususnya, ada yang menyampaikan bangsa Cina atau Tiongkok di sini. Nah, itu pun ada saling beradu argumen atau pandangan yang membuktikan adalah dengan adanya sumber tulisan ini gitu.
itu menjadi suatu hal mendasar. Siapakah yang pertama menjelajahi dunia ini berlayar? Nah, terus di Marco Polo gitu ya, para musafir biasanya menuliskan seluruh peristiwa atau fenomena ketika melakukan perjalanan gitu. Jadi mereka bahkan menuliskan perjalanan sudah kemana saja, bahkan dengan orang-orang seperti apa, itu kulitnya seperti apa, matanya seperti apa, karena itu yang menentukan suatu daerah. Karena tidak bisa dipastikan, kita orang Indonesia belum membangun Nusantara, Batavia, itu belum tahu gitu. Tapi dengan ini gitu, dengan struktur tubuh kita itu mendefinisikan suatu daerah itu, seperti itu. Nah, yang ketiga tadi yang sebuah tulisan, tadi ada prasasti, kedua ada kronik, yang ketiga ada babat gitu. Nah, bukan makanan nih babatnya. Nah, ini adalah babat itu adalah karya tulis yang bercerita tentang pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kerajaan. Ya, dalam artian kalau kita direpresentasikan ke saat ini, kalau kita dalam pembelajaran barangkali ini lebih ke arah seperti ya buku dalam artian pedoman, buklet misal tentang perjalanan, tentang suatu lembaga atau organisasi yang berkenaan ingin mensiarkan kepada halayak umum berkenaan dengan penduduk kerajaannya seperti apa, peristiwa seperti apa gitu. Untuk babat itu barangkali. Terus yang kedua, babat digolongkan sebagai karya sastra sejarah karena di dalamnya menceritakan suatu peristiwa perkembangan suatu daerah dan juga terdapat silsilah penguasa. Ini tadi disampaikan juga bahwasanya lebih mengeksplor dari unsur atau yang ada di kerajaan itu sendiri untuk disampaikan kepada rakyat-rakyatnya atau pada kerajaan lainnya gitu. Yang ketiga, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa sejarah pada masa waktu itu. Yang keempat, biasanya babat bersifat istana sentris, feudalistis aristokratis, religiomagis, dan region sentris. Nah, ada yang tahu nggak? Barangkali ya, istana sentris gitu. Yang mudah gampang itu, ada yang tahu nggak apa itu istana sentris? Artinya? Hah? Informasi dari semua istana. Oke. Ini ada dua kata, istana dan sentris, center atau center lah. Center kan pusat. Jadi dalam artian babat ini biasanya kalau istana sentris ya lebih dalam artian menggali atau mengekspor isi kajiannya itu berkenaan dengan kerajaan tersebut gitu. Walaupun misalkan dalam artian ada penderitaan pada rakyatnya gitu, ini tidak dituliskan karena sifatnya istana sentris. Nah, kalau istana mana mungkin menjelek-jelekan suatu kerajaannya, tapi lebih mengagungkan suatu kerajaannya seperti apa gitu. Nah, itu barangkali dari sisi kalau babat lebih ke arah itu feudalistis aristokratis ya sama halnya lebih ke arah para bangsawan yang lebih dituliskan dalam babatnya gitu ya. Terus ada religiomagis lebih ke arah unsur religi, unsur keagamaan, gitu, kepercayaan, dan juga region sentris lebih ke arah unsur daerahnya gitu, region-regionnya. Nah, kalau contoh kalau ini region sentris, semisal babat tanah Jawa, yang kedua ada babat Cirebon gitu. Nah, kalian bisa mengeksplor apa sih ini babat tanah Jawa dan babat Cirebon ini pun lebih berkaitan dengan suatu. Kalau babat tanah Jawa lebih isinya lebih ke arah ada silsilah kerajaan yang ada di Jawa, lebih ke arah peristiwa seperti apa, struktur politik dan segala rupanya ada di babat tanah Jawa gitu. Seperti itu. Nah, yang keempat ada hikayat itu. Sama halnya dengan babat, yang membedakan antara babat dan hikayat itu adalah dari pertama region yang disiarkan gitu. Karena kalau babat ini lebih dikenal di tanah Melayu gitu, di daerah Sumatera sana gitu ke atas sana ya hampir sama isinya, tapi hanya penamaannya saja antara kalau babat diperuntukkan untuk di Jawa, tapi untuk hikayat itu lebih di Melayu, tanah Melayu sana gitu. Pada dasarnya sama dengan babat, hanya berbeda dalam penyebutannya. Hikayat lebih dikenal di Melayu, sedangkan babat dikenal di tanah Jawa atau Mataram, Mataram gue ya. Hikayat merupakan kesusastraan Melayu yang kebanyakan ceritanya bernuansa Islam. Jadi karya sastra tapi yang bersejarah gitu kan ya, seperti itu. Sebagian besar hikayat menggunakan bahasa Melayu yang berbentuk prosa, walaupun di antara
barangkali yang membedakan antara babat dan juga hikayat. Nah, selanjutnya sumber tulisan ada surat-surat gitu. Nah, surat-surat dapat menjadi sumber sejarah, baik surat pribadi maupun surat resmi yang dibuat oleh suatu organisasi atau lembaga. Semua keterangan dalam surat akan memberikan suatu informasi penting mengenai suatu hal yang diteliti gitu. Nah, surat-surat ya dalam artian bisa menjadi sumber sejarah ketika memiliki dampak atau ya sisi historis yang begitu luar biasa. Hal-hal itu bisa, tapi kita lihat regionnya seperti apa. Yang pertama adalah surat Kartini kepada Aden Danon gitu. Barangkali ada dia tidak asing dengan buku apa itu yang terkenal di Kartini. Nah, habis gelap terbitlah terang itu adalah merupakan buku yang dimana isinya adalah dari surat-surat Kartini gitu, dibukukan seperti itu. Nah, yang kedua surat perintah 11 Maret. Yang tahu ini surat apa? Ya isinya atau ininya untuk apa gitu, surat perintah 11 Maret. Ada yang ingat gak? Bulan-bulan kemarin deh lagi ramenya gitu. Kan yang kemarin mantan jenderal Indonesia yang bukan yang menyampaikan berargumen, mantan jenderal Indonesia kemarin sebelum jenderal TNI yang sekarang. Nah, ya ini barangkali suatu yang itu adalah berkaitan juga dengan peralihan atau pemberian tugas dari presiden pertama ke jenderal pada saat itu Soeharto, karena keadaan Pak Soekarno sedang kondisi tidak baik, sedangkan kondusivitas negara ini begitu kacau gitu. Jadi beliau menyerahkan kepada ada surat yang menyatakan bahwasanya selaku Presiden Soekarno yang melakukan titah mengisi kekosongan karena dia sakit dan juga mengatur kestabilitasan negara. Itu adalah isi dari surat perintah 11 Maret dan barangkali ini pun berkaitan juga dengan ya G30S gitu ya. Ini merupakan rangkaian sejarah gitu, karena kalau kita berkaitan dengan sejarah itu selalu berangkai gitu perjalanannya gitu, ada keterkaitan antara satu dan yang lainnya gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada laporan-laporan gitu. Laporan-laporan yang dibuat oleh individu, lembaga, organisasi maupun perusahaan, misalnya laporan presiden dan sebagainya. Nah, ini pun bisa dijadikan sumber sejarah karena isinya, kontennya gitu ya. Gitu. Ini semua tulisan berupa laporan yang menggambarkan hasil aktivitas manusia bisa dijadikan sumber tertulis gitu. Nah, ini pun ya berkaitan bahwasanya ada bentuk atau isi dari laporan-laporan itu seperti apa, itu yang menjadikan sumber sejarah gitu. Bahwasanya ya isi-isi yang sifatnya dalam artian memiliki dampak yang begitu besar dan atau yang kecil juga ini berkaitan juga untuk dijadikan laporan-laporan yang nantinya menjadikan sumber tulisan gitu. Tapi selanjutnya gitu ya, ada naskah, barangkali ketika penyampaian teks proklamasi juga itu dibuat melalui naskah juga gitu. Ada coretan-coretan yang sifatnya untuk memperbarui agar ketika penyampaian nanti bisa maksimal gitu naskah-naskah. Naskah adalah kalangan yang belum ditentukan. Selanjutnya buku yang memiliki keterkaitan dengan bahasa yang akan diteliti gitu. Buku juga salah satu sumber tulisan gitu. Terus yang terakhir ada surat kabar, merupakan media informasi yang porsi utamanya memberikan tentang berbagai peristiwa aktual pada masanya. Nah, sampai situ dulu ada pertanyaan enggak dari semua? Dari dua sumber benda dan semuanya sumber benda dari jadi ada kapak gitu ya, ada environment dan sumber tulisan. Ada pertanyaan enggak? Atau cukup dimengerti? Gitu ya. Nah, selanjutnya barangkali. Nah, tadi pertama Bapak menyampaikan sumber benda, yang kedua sumber tulisan gitu ya.
itu termasuk sumber sejarah. Yang ketiga ada sumber visual dan audio visual. Nah, barangkali ya ini sudah terlihatlah maksudnya apa gitu ya dari visual dan audio visual, dan ini pun yang masih kita pakai pada saat ini gitu. Nah, visual itu adalah foto dan audio visual itu adalah video gitu. Nah, untuk foto dan video merupakan salah satu bentuk sumber non-konvensional hasil dari sebuah pengambilan gambar dan suara dengan menggunakan kamera atau perangkat yang mendukung, yaitu dijadikan suatu patokan dari apa itu sumber visual dan audio visual. Yang keduanya, melalui sebuah video atau foto kita bisa mengetahui jiwa zaman dan keadaan pada masa itu, sehingga para peneliti atau yang melihat foto atau video tersebut lebih mudah memahami kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, ketika zamannya nih orasi Soekarno, ketika teman-teman semua melihat foto ini, ketika bisa menjiwai gitu ya, ternyata begitu maknanya begitu luar biasa gitu. Melihat semua terfokus, tercengang ketika Soekarno melakukan orasi gitu ya, semua pada diam, pada tertunduk gitu, mendengarkan apa isi yang disampaikan dari Soekarno. Nah, kalau kita itu adalah kalau kita bisa menjiwai gitu dari foto yang ada gitu, dari peristiwa sejarah, karena ini disampaikan juga kita bisa mengetahui jiwa zaman gitu. Ya, pada saat itu seperti apa sih sosok Soekarno, keadaannya seperti apa sih, itu bisa dimaknai dengan suatu foto atau video gitu. Terus yang ketiga, sumber foto dan video memungkinkan sejarawan melihat perbandingan dan perbedaan melalui visual yang digunakan sehingga dapat membuka pendekatan emosional sejarawan. Tadi disampaikan juga ya oleh Bapak gitu. Yang terakhir adalah melalui foto dan video sejarawan seolah-olah dibawa masuk dalam peristiwa gitu. Nah, kalau kita mengeksplor nih foto yang pertama gitu sidang PBOPKI, ternyata ya sidangnya begitu dinamis, begitu ya banyak perdebatan, banyak pandangan gitu. Kalau kita lebih bisa mengeksplor, karena sepatutnya juga kalau kita sejarah itu imajinasi kita tuh harus lebih liar gitu. Maksud dia tuh liar yang terarah gitu ya. Dalam artian ketika kita melihat foto sidang PPUPKI, seperti apa sih kejadian atau peristiwa pada saat itu pun berkaitan dengan sumber tulisan gitu, untuk lebih memahami apa isi dari atau foto dari perundingan BPUPKI misal seperti itu. Yang kedua nih pembacaan teks proklamasi gitu kan ya, dalam artian ya ini suatu momen sakral, momen yang dikatakanlah begitu panjang sekali untuk bisa membacakan teks proklamasi, banyak peristiwa, banyak tragedi gitu ya, untuk memproklamasikan Indonesia itu dari para penjajah gitu. Nah itu kalau kita mengeksplor lebih jauh gitu, ada keterkaitan antara sumber tulisan dan sumber visual gitu. Kalau kita bisa mengeksplor lebih jauh berkenaan, atau kita lebih meresapi gitu ya, membawa gitu ya, berkenaan dengan apa sih isi atau makna dari foto-foto yang ada gitu. Jadi ini pun ya kalau kita memerlukan sumber lain untuk mendukungnya gitu, untuk memastikan bahwasannya hal ini benar gitu, seperti itu. Nah, yang terakhirnya tadi sumber visual, audiovisual, contohnya gitu ya. Selanjutnya ada sumber lisan tuh, contohnya ada sejarah lisan dan tradisi lisan. Apa sih yang membedakannya gitu, sejarah lisan dan tradisi lisan? Nah, untuk sejarah lisan yaitu adalah peristiwa sejarah terpilih yang terdapat di dalam ingatan hampir setiap manusia gitu. Terus pertama, yang kedua, untuk memperoleh sumber sejarah berdasarkan kesaksian orang yang mengalami, orang yang menyaksikan, atau orang yang hanya sebatas ahli, peneliti harus mencari dengan teknik wawancara atau arsip dalam bentuk rekaman. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, sumber lisan sebagai salah satu sumber sejarah memang sering terpinggirkan kalau sumber tertulis memadai. Yang keempat, sumber lisan akan lebih bernilai ketika sumber tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk gaib. Nah, ini adalah sejarah lisan gitu. Jadi kalau ada ini pertama yang dulu Bapak jelaskan. Tradisi lisan, kesaksian lisan yang dituturkan secara verbal atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, pada umumnya bukanlah kesaksian tentang peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, tetapi bisa jadi hanyalah tentang tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Yang ketiga, fungsi sebagai upaya
Terus yang terakhirnya adalah tradisi lisan berisi petua atau nasihat, kisah tentang peristiwa di sekitar kehidupan manusia yang berisi fakta tertentu, cerita kepahlawanan ataupun cerita dongeng. Nah, buat teman-teman yang di sini deh, dari sejarah lisan dan tradisi lisan, apa sih yang menjadi hal sederhana yang membedakan kedua hal ini tuh? Buat teman-teman dari sejarah lisan dan tradisi lisan yang membedakannya. Hal ini pun ya ada suatu kesinambungan sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh gitu antara tradisi dan sejarah lisan. Yang tahu nggak? Baru tahu? Oke. Bermain gue jelaskan secara sederhana dalam artian sejarah lisan itu ada upaya, ada penafsiran atau ada kan teman-teman gue kemarin disampaikan bahwasannya sumber sejarah itu ada berdasarkan wujud dan berdasarkan sifat, dan ada sumber primer, sekunder gitu ya. Nah, ini pun berkaitan dengan artian ada penelitian terlebih dahulu gitu. Kadang-kala sumber sejarah itu awalnya itu benar dari tradisi lisan, dieksplor, diteliti lebih lanjut, menjadikan sejarah lisan gitu. Karena apa tuh? Sumber lisan akan lebih bernilai ketika sumber tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk lain gitu. Nah itu dalam artian tradisi lisan juga yang lebih ke arah untuk lebih menjaga nilai-nilai historis dari suatu kelompok masyarakatnya. Ya bahwasanya ada peraturan atau hal apa yang jangan dilanggar, jadi disampaikan turun-temurun gitu dari suatu kelompok masyarakat gitu. Perkenaan, misalkan pakaian pun disampaikan seperti apa, itu berkenaan dengan tradisi lisan. Jadi secara sederhana, kalau sejarah lisan itu tingkatannya sudah ada suatu pembuktian gitu berkenaan obrolan itu. Karena apa sifatnya, misalkan ketika ada seseorang menyampaikan A, nah itu masih dikatakan tradisi lisan gitu atau oral gitu ya. Dalam artian kalau oral historis lisan itu lebih ke arah sudah dibuktikan bahwasanya penyampaian orang tersebut tuh bahwasanya benar gitu, tapi dituangkan bisa diterima oleh semua kalangan seperti itu. Nah, dari kelima tadi ada pertanyaan lu nggak dari teman-teman semua di sini itu, atau yang di YouTube barangkali ya baru ini. Nah, berkenaan tadi sumber-sumber berdasarkan wujudnya gitu, contoh-contohnya ada nggak yang di sini gitu? Karena selanjutnya kita akan menjelaskan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan dari sumber-sumber sejarah tersebut gitu. Nah, ada nggak pertanyaan cukup? Oke. Nah, kelebihan kan tadi Bapak sudah menyampaikan berkenaan dengan apa itu contoh-contoh sumber sejarahnya, penjelasannya seperti apa. Namun dari kesemua itu pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Itu suatu hal yang sifatnya manusiawi juga gitu ya, sifatnya umum berkenaan apa itu kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah itu. Pertama, kalau kita melihat kelebihan dan kekurangan sumber sejarah itu adalah sumber benda. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah berfungsi sebagai objek penelitian atau eduwisata gitu. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan seperti museum gitu, dikunjungi sebagai tempat-tempat penelitian, bisa sebagai kunjung eduwisata gitu. Yang kedua adalah fakta sejarah lebih akurat. Nah, yang ketiga adalah melalui artefak mengetahui tingkat peradaban manusia gitu. Nah, itu ada bentuk penafsiran lebih lanjut bahwasanya benda kelebihannya di hal demikian gitu, bisa mengetahui fakta lebih akurat gitu ya. Karena apa? Fakta lebih akurat itu di sini ada penelitian terlebih dahulu gitu. Batuan itu, misalnya kalau adik-adik belajar geografi ya, batuan itu seperti apa tingkatannya gitu ya. Dari tahun berapa itu akan diteliti terlebih dahulu gitu. Nanti dijadikan suatu sumber sejarah atau penulisan sejarah gitu, karya sejarah. Nah, kalau untuk sumber benda ada kekurangan gitu. Pertama, bentuk fisik sumber benda mudah rusak gitu.
ya karena barang juga kan ya. Yang kedua, sumber benda ada yang sudah direkonstruksi gitu. Tadi disampaikan bahwasanya perlu adanya rekonstruksi untuk memastikan bahwasanya apakah sumber ini kredibel, sesuai dengan zamannya atau seperti apa suatu replika saja gitu. Nah ini. Yang ketiga adalah sulit menentukan waktu pembuatan. Nah ini dalam artian ya hanya bisa diketahui ya dalam artian dengan ketika ditemukan dengan barang-barang lain gitu. Karena sifatnya pun ini agak kesulitan untuk menentukan waktu pembuatannya, karena kalau barang yang misal tadi kayak menhir, dolmen gitu kan kita tidak mengetahui kapan dibuatnya gitu kan ya. Tapi itu akan bisa diklasifikasikan misal pada zaman megalitikum atau apa gitu. Jadi penafsirannya begitu luas gitu, tidak bisa khusus gitu. Seperti itu kalau kita melihat kelebihan kekurangan dari sumber benda itu. Yang sumber tertulis kelebihannya pertama adalah informasi atau data yang merupakan aspek-aspek yang akan diteliti lebih bersifat akurat dan lengkap gitu. Karena sifatnya kalau tulisan kan begitu bisa kita buat ya sedemikian rupa mau seperti apa isi dari kontennya gitu. Itu. Yang kedua, peneliti dapat langsung membedakan informasi yang ada berupa fakta atau opini saja gitu. Nah ini pun ada nanti barangkali di materi selanjutnya di semester depan ada kritik sumber gitu. Nanti berkenaan bahwasanya membedakan antara fakta dan opini gitu ya, seperti itu. Yang ketiga adalah sumber tertulis lebih mudah diakses dibandingkan sumber benda atau sumber lisan gitu. Ya karena sifatnya kecil gitu, mudah diakses. Mungkin ada pengecualian untuk prasasti karena berat juga ya itu. Sifatnya bentuk media penulisannya begitu besar gitu, jadi agak kesulitan untuk mudah dipindah-pindahkan gitu. Terus untuk kekurangannya, pertama bentuk fisik sumber tulisan mudah rusak gitu ya. Karena ya kalau kita melihat prasasti deh gitu, kan itu kalau kita hat kembali itu gampang, makanya dirusak tinggal dipakai pahat gitu, itu gampang gitu. Jadi mudah rusak. Jadi kadang-kala ya susah ada milok atau apa mengecek gitu, itu mudah sensitif karena sifatnya bentuk benda dan kadang-kala orang-orang tuh kurang menghargai dari sumber-sumber sejarah yang ada gitu. Padahal bangsa kita lah itu dari perjalanan mereka gitu. Nah itu barangkali yang harus dimaknai juga oleh ada Desmond gitu. Berkenaan harus lebih menghargai dari sumber sejarah karena itu menyangkut dengan keadaan perjalanan bangsa kita. Gitu. Terus yang kedua, sumber tertulis sangat mudah hilang atau dihilangkan. Nah tadi juga Bapak menyampaikan berkenaan dengan surat perintah 11 Maret. Nah isi surat itu tuh belum bisa dipastikan apakah itu teh benar atau tidak. Itu cukup yang mengkhawatirkan. Karena apa gitu? Sumber tertulis sangat mudah hilang atau dihilangkan. Ya dalam artian sampai saat ini pun kredibilitas dari surat itu belum bisa dipastikan apakah itu benar atau tidak. Apakah asli yang dibuat oleh Soekarno atau bukan. Karena itu cukup dikhawatirkan sampai saat ini pun masih perlu pembuktian gitu. Berkenaan bahwasanya sumber surat tersebut apakah pasti atau tidak gitu, yang benar-benar dibuat secara nyata oleh Soekarno gitu. Nah itu. Yang ketiga, sulit tertulis, sulit dibaca dan diinterpretasikan, terutama sumber tertulis berupa prasasti gitu ya. Karena semisal prasasti kan hurufnya juga bukan huruf seperti sekarang kan ya, ada hurufnya huruf Pallawa, bahasanya Sanskerta gitu. Nah itu barangkali perlu ilmu-ilmu lain untuk mendukung suatu penafsiran dari sumber sejarah tersebut gitu. Karena apa? Barangkali nanti di materi selanjutnya di pekan depan ya kan, Bapak akan menjelaskan ilmu-ilmu pendukung gitu untuk memastikan apakah ini dalam artian membantu penafsiran dari seorang sejarawan untuk membuktikan apakah itu sumber sejarah atau bukan gitu. Nah itu yang sumber tertulis. Selanjutnya ada sumber lisan gitu. Kelebihannya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah gitu. Jadi kita ngobrol, interaksi seperti saat ini gitu ya. Jadi ketika ada ditanyakan bisa kita langsung menanyakannya gitu ya. Ketika kita sumber lisan kelebihannya. Dengan demikian jika ada hal yang kurang jelas bisa langsung bertanya kembali. Karena sifatnya interaktif kayak gitu ya. Yang kedua, memungkinkan perluasan permasalahan sejarah gitu ya. Kadang-kadang kita membahas dari hal yang kita sudah tulis catatan pertanyaannya, tapi bisa berkembang gitu dengan keadaan ketika kita ngobrol, barangkali kita pengen ngobrol A, tapi terlintas
kita membahas B gitu. Nah itu barangkali yang berkaitan juga dengan sumber lisan gitu ya. Yang ketiganya untuk kelebihannya mampu menangkap feeling, ekspresi dan nuansa gitu. Karena sifat disampaikan juga ada interaksi, bahasa tubuh bermain di sana hingga mampu menangkap feeling, ekspresi dan nuansa. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya terbatas daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah. Itu kekurangannya. Jadi sifatnya pun manusia punya kelemahan dari sisi individunya, itu pun berkaitan dengan penyampaiannya gitu ya. Itu nanti coba ketika di-sharekan kepada seseorang gitu. Seperti itu. Yang kedua, memiliki subjektivitas yang tinggi. Nah, apa sih itu subjektivitas? Dalam artian yang sedikitnya harus dipahami oleh seorang sejarawan atau ahli sejarah dalam artian subjektivitas. Karena apa? Itu ketika kita mengobrolkan apakah itu suatu fakta atau opini gitu. Suatu hal yang sifatnya benar-benar mendasar dengan keadaan realita di lapangannya atau hanya yang dikatakan melebih-lebihkan gitu karena ada unsur dia barangkali ada politik atau bahkan ada ikatan kekerabatan gitu. Nah itu barangkali kalau kita melihat sumber lisan. Kalau kita misalkan ngobrol sekarang ke Cirebon gitu ya, kita bertanya ke Cirebon, ke Keraton Cirebon di sana, kita tanya gitu. Ya kadang-kala ada sisi subjektivitas karena sifatnya pun dia dalam satu lingkaran keluarga yang sama gitu. Yang mana mungkin akan menjelek-jelekan kan, itu suatu hal yang sedikit ganjal juga gitu. Jadi ini kekurangan dari sumber lisan gitu. Subjektivitasnya yang begitu tinggi. Nah itu. Yang ketiga ada keterangan dari saksi belum dianggap sebagai suatu keterangan yang lengkap karena ada perlu pembuktian dulu gitu. Barangkali ini akan nanti disampaikan di semester depan ya tentang penelitian sejarah karena berkaitan juga dengan sumber-sumber ini akan bisa dipastikan apakah fakta, opini dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Nah ini kelebihan kan tadi disampaikan berdasarkan wujudnya ya kelebihan dan kekurangannya. Ini sekarang praktik juga berkaitan dengan sifatnya gitu. Ada kan ada sumber primer dan ada sumber sekunder gitu. Apa ini sumber primer itu untuk kelebihannya gitu? Karena kan primer kalau kita lihat ya kebutuhan kita ada kebutuhan primer, sekunder maupun tersier kan gitu ya. Nah itu pun berkaitan juga dengan sejarah gitu. Untuk sumber primer gitu, kelebihannya penggunaan sumber primer dapat menjelaskan tentang kebenaran sejarah dari sudut validitasnya, yaitu ketepatan fakta sejarah. Ini dalam artian ya masuk enggak ada bentuknya ya langsung duduk aja ya masuk. Nah yang tadi disampaikan kelebihan dan kekurangan sumber primer gitu ya. Untuk kelebihannya tadi disampaikan bahwasanya penggunaan sumber primer dapat menjelaskan tentang kebenaran sejarah dari sudut validitas, yaitu ketepatan fakta sejarah. Yang keduanya, sumber primer dapat dihasilkan penelitian sejarah yang berkualitas baik. Yang ketiga, sumber primer dijadikan sumber pokok. Jadi bagi seorang sejarawan untuk meneliti suatu hal peristiwa sejarah itu pertama berdasarkan sumber sejarah, tapi harus menggunakan yang diutamakan adalah sumber primer gitu. Itu menjadi kredibilitas dari karya sejarah yang kita buat gitu. Nah, barangkali itu menjadikan suatu hal landasan dari
tidak memberikan tafsiran gitu. Nah tadi disampaikan gitu, ada juga yang stasiun prestasi butuh penafsiran lebih lanjut gitu karena berkaitan dengan suatu bahasa atau tulisannya gitu. Semisal kalau tadi prestasi Ciaruten itu menggunakan bahasa tulisan Palawa, bahasa Sanskerta gitu, seperti itu. Karena tadi di kedua tapak kaki itu ada tulisan sedikit yang menerangkan bahwasannya ya berkenaan dengan raja pertama Mataram, yaitu Purnawarman gitu, seperti itu. Nah itu yang sumber primer. Yang kedua sumber sekunder gitu. Untuk kelebihannya relatif mudah diakses sehingga lebih hemat waktu dan biaya gitu. Yang kedua dapat digandakan dengan mudah dan bebas tanpa harus terikat autentitas. Yang ketiganya ketersediaan yang relatif banyak. Karena kan sumber sekunder itu adalah ada bentuk penafsiran kembali dari seseorang sejarawan untuk menuliskan gitu. Misal ini kebanyakan pada buku-buku gitu ya, atau replika-replika juga bisa berkaitan bahwasanya ada suatu peristiwa gitu atau hal apapun yang dibukukan. Jadi menurut pandangan dari seseorang sejarawan, tetapi menyangkut adanya penelitian atau pewawancaraan dengan orang yang bersangkutan, atau dikatakan dengan buku-buku yang menyangkut pada sumber primernya gitu. Seperti itu untuk yang merupakan sumber sekunder. Untuk kelebihannya, untuk kekurangannya hanya merupakan karya yang mengemas ulang, menata ulang peristiwa sejarah. Nilai subjektivitas sudah mulai tinggi karena telah tahap interpretasi. Dalam artian ya ini nilai subjektivitas gitu. Ada penafsiran yang sifatnya itu cukup dihindari oleh para sejarawan. Jangan sampai kita mengedukasi seseorang itu memberikan pemahaman sejarah di sini itu ada sisi subjektivitas yang dikhawatirkan. Apa? Karena sifat pun sejarah pun ada sejarah bagi pemenang gitu ya, ada sejarah bagi ya, pendidikan gitu ya. Karena ini yang dikhawatirkan nilai subjektivitas yang harus dihindari gitu ya dari sumber sejarah gitu. Nah barangkali itu saja yang akan disampaikan oleh Bapak gitu ya. Sedikitnya Bapak pengen tahu dong apa sih kalian bisa mereview atau memberikan kesimpulan dari penyampaian yang Bapak sampaikan gitu. Dan itu pun Bapak harapkan bisa dikaitkan dengan keadaan saat ini itu. Barangkali ada yang bisa untuk menyimpulkan berkenaan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi gitu. Barangkali yang ini baru datang ya, yang belas ini barangkali itu. Andin deh, tuh, dari Pandararan. Ya, penyimpulan secara sederhana saja berkenaan dengan materi yang tadi disampaikan. Sumber sejarah menjadi penting untuk menggali informasi dari suatu subjek sejarah. Oke, ada lagi? Buat teman-teman nih, apa sih yang begitu, yang 2 pekan Bapak sampaikan ini kemarin oleh libur gitu ya? Ada hal menarik gak dari sumber sejarah gitu? Karena ketika kita bisa mendasari dari sumber sejarah ini akan lebih mengeksplor lebih jauh fungsi dari peranan sejarah dalam kehidupan juga gitu. Nah, barangkali teman-teman di sini kan kadang-kadang ada anggapan bahwa sumber sejarah itu sejarah itu kurang relevan, kurang dimaknai oleh seseorang gitu ya, dianggap pelajaran yang kurang mengasihkan gitu ya. Karena apa gitu? Ketika teman-teman melakukan pembelajaran sejarah, imajinasinya mohon coba diliarkan, tapi lebih terstruktur gitu, berkenaan bahwasanya misal kita membayangkan pada saat proklamasi seperti apa, itu yang membuat dalam artian pelajaran sejarah bangsa ini begitu dinamis dan begitu patut untuk dipelajari gitu ya. Dan di sisi sumber sejarah pun banyak sekali makna-makna isi hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk kehidupan kita maupun kehidupan yang akan datang gitu. Nah, itu barangkali yang sedikitnya Bapak sampaikan, dan Bapak juga teringat dengan kalau kita melihat dari perjalanan sumber sejarah ini berkaitan bahwasannya ada bukti dari suatu perjalanan, karena Pramudia Anantanur pernah berucap bahwasannya ya kita akan bisa hidup ketika kita bisa memaknai melalui tulisan gitu. Tulisan tersebut adalah sumber sejarah gitu. Nah itu barangkali menjadi suatu bukti bahwasanya kita hadir di dunia ini gitu.
Nah itu barangkali cukup sekian dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian bisa memaknai dari materi sumber sejarah ini gitu, contoh-contohnya seperti apa, dan bisa memaknai juga dalam segi kehidupan kalian gitu dan rekan-rekan kalian juga gitu. Cukup sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada salah-salah kata karena mengingat waktu juga ya. Terima kasih. Kita kembali bertemu pada pekan depan gitu ya dengan materi yang sama namun dengan sub materi yang lainnya gitu. Dan juga barangkali untuk tugas yang belum diingatkan lagi karena ada beberapa kelompok yang belum mengumpulkan gitu. Dan jangan lupa juga absen sudah tersedia di link YouTube gitu ya, absennya silakan masuk mengisi gitu. Bapak tunggu sampai hari ini jam 12 gitu ya untuk bisa direkap nanti ke Pak Ali. Cukup sekian akhir kata, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini absen dulu aja ya di ini Bapak saya atau di link YouTube yang di sebelah. Kenapa itu baru datang?